Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya sengaja menggunakan masker, mengingatkan teman-teman semuanya untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, khususnya yang ada di Hong Kong. Teman-teman, saya sangat miris sekali mendengar, melihat, menyaksikan banyak teman-teman kita yang langsung didenda di tempat, baik yang di PMI yang berada di sentral ataupun di wilayah-wilayah lain ya. Hari ini saya mau sharing mengenai protokol kesehatan yang sangat ketat yang harus kita patuhi di Hong Kong. Pertama, pemerintah Hong Kong menyiarkan di televisi ataupun di media lainnya untuk bagi kita pekerja migran, bagi majikan yang memiliki pembantu sebisa mungkin untuk tidak diizinkan keluar. Jadi teman-teman, itu adalah himbauan dari pemerintah. Apabila ada teman-teman yang di rumah majikan tidak diizinkan keluar, tidak diizinkan libur, mohon dipahami, mohon dimengerti untuk teman-teman semua, khususnya PMI yang dari Indonesia ya. Dikarenakan demi keselamatan bersama, demi keselamatan kita semuanya, wajib untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Selain itu, kalau kita di luar, namanya orang kita tidak tahu, pas kita lagi tidak beruntung, ternyata kita lagi makan atau lagi di tempat umum atau lagi apapun ngelepas masker, itu bisa dianggap kita melanggar protokol kesehatan di Hong Kong dan langsung didenda di tempat dari 5.000 sampai 10.000. Ya, teman-teman, ini sangat penting untuk diperhatikan bagi semuanya. Khususnya video ini saya persembahkan buat teman-teman yang nggak bisa libur. Ini sangat penting sekali untuk dimengerti. Karena begini, untuk menggunakan masker pun ada standarnya di sini ya. Kadang-kadang kita menggunakan masker kan gini, kalau kadang-kadang tuh gini. Gini pun kena karena ini dianggap juga melanggar gitu. Seperti ini ya, teman-teman. Diwajibkan semuanya kalau menggunakan masker harus seperti ini. Terus saat ini tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang. Terus kalau berkumpul lebih dari 2 orang itu sekarang itu langsung tangkap di tempat, langsung kita harus membayar 10.000 teman-teman. Terus kalau misalkan kita nggak bisa membayar, itu majikan ditelepon untuk diantarkan ke rumah majikan. Itu informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang ketangkep ya. Itu langsung majikan ditelepon, diantarkan ke rumah majikan, langsung diambil 10.000-nya. Teman-teman bayangkan 10.000 itu berapa ini ya duitnya ya. Ini duit 10.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini duit 10.000 teman-teman. Duit 10.000 buat kita membayar denda. Misalkan kita tajud ya, mudah-mudahan nggak sampai ya. Misalkan kita sampai tertangkap karena pelanggaran. Pelanggaran tuh banyak macam, karena mungkin kita pas lagi makan di taman, terus kita nggak segera menggunakan masker, atau lagi minum, atau lagi ngumpul, atau lagi nggak sengaja kita ngobrol-ngobrol, atau apapun itulah yang dianggap itu melanggar protokol kesehatan. Terus saya sering juga memberitakan apa saja yang membuat kita sampai ketangkap. Terus dari sini itu nggak semudah kita mau mengelak ya, karena dari semua pelanggaran, mulai dari jualan, pelanggaran apapun di sini, polisi itu tidak serta-merta nangkep kita yang melanggar gitu, tidak serta-merta begitu. Mereka itu selalu mengambil video dulu, dipastikan semuanya itu sudah positif bahwa kalian melanggar baru ditangkap. Jadi teman-teman jangan berpikir saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak bisa mengelak di sini. Ini sudah dari zaman 10 tahun yang lalu ketika saya tinggal di Kos WB, itu anak-anak saya jualan itu udah cerita. Kenapa kok bisa ditangkap? Terus ini sudah cerita bahwa untuk penangkapan itu nggak semudah kita pikirkan. Ditangkap aku mengelak, nggak bisa. Karena sudah benar-benar ada bukti, ada rekaman. Misalkan kalian transaksi jual beli, ya memang ada transaksi jual beli itu sehingga ditangkap dan itu jadikan bukti di pengadilan. Begitu juga untuk yang kasus-kasus yang pelanggaran ini, benar-benar di video, setelah itu baru ditangkap. Teman-teman, 10.000 itu sangatlah berharga bagi kita. Jangan sampai kita melanggar protokol kesehatan di sini, jangan sampai kita rugi karena hal ini gitu. Selain itu teman-teman ya, yang tidak libur mungkin sangat jenuh, sangat pusing, sangat
tidak punya kegiatan, gabut ya, bahasa Jawanya yang lagi, bahasa Indonesianya yang lagi hit saat ini, gabut, terus kita nggak tahu mau ngapain. Demi keamanan, demi keselamatan, sebaiknya di rumah saja. Terus ini juga teman-teman mungkin lagi nggak pas hati juga karena semua majikan juga di rumah, terus mungkin kerja dari rumah, terus anak-anak majikan juga nggak sekolah dikarenakan sekolah diliburkan lebih awal, karena tempat sekolah itu nanti akan dijadikan tempat PCR test bagi warga negara Hong Kong gitu. Terus hari ini barusan saya dapat berita bahwa pekerja migran yang ada di Hong Kong itu sudah terinfeksi Omicron, itu sekitar 60 orang yang terinfeksi. Terus kemarin juga ada berita yang di KJRI Hong Kong itu ada yang beberapa ditangani oleh KJRI dikarenakan mbaknya itu tidak ada ruang karantina, terus di rumah sakit pun katanya ditolak, terus terlantar di luar. Teman-teman, kemarin saya sudah hari ini ya, kemarin saya juga sudah upload apabila ada hal-hal yang darurat bisa menghubungi KJRI, nomornya di video saya satunya yang pakai baju putih ya, yang judulnya situasi terkini tentang Hong Kong ya teman-teman. Hari ini saya bahas mengenai denda yang luar biasa ini. 10.000 itu duit Indonesia sekitar 18 juta 450. Itu sudah dapat apa? Kita pikirkan sendiri ya teman-teman. Stay safe, stay sehat, dimanapun berada, dimanapun kita melangkah, hati-hati jangan sampai kita melanggar protokol kesehatan, khususnya yang di Hong Kong. Terus teman-teman, bagi teman-teman yang mau pulang, mau ini juga hati-hati selama perjalanan, dikarenakan infeksi itu bisa dari mana saja. Terus kita yang pasti jaga kesehatan kita, jangan sampai kedinginan, karena biasanya mungkin ya saya ini kan itu melihat karena cuacanya berubah-ubah, jadi ada dingin, ada anget, ada tiba-tiba drop sekali, kemarin itu sampai 5 atau 8 derajat, itu juga bisa menyebabkan imun tubuh kita jadi turun. Jadi kita wajib waspada, wajib jaga kesehatan kita semuanya. Terima kasih semua teman-teman yang di rumah saya menghibur dengan video-video saya, silakan disimak. Mungkin ada hal-hal yang yang diperlukan, mungkin ada hal-hal buat hiburan atau yang lainnya. Terima kasih untuk share hari ini. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum teman-teman.